Oke, halo teman-teman. Jadi video kali ini gue mau ngebersihin tutup tangki bensin pakai langsol teman-teman ya, ataupun batu hijau. Nah di sini yang kita perlukan adalah yang pertama ini bensin ya teman-teman ya. Ini bensin, tapi ini udah gue campur sedikit tadi pakai langsolnya ataupun batu hijau. Terus di sini gue pakai sikat gigi ya teman-teman ya. Lalu di sini kayaknya gue mau amplas dulu sedikit si tutup tangki bensinnya pakai amplas ukuran 800 teman-teman ya. Yang pastinya sini juga ada air buat nanti proses pengamplasannya. Lalu yang terakhir adalah nah ini nih. Alat poles ya teman-teman ya dengan mata lepis. Kalau kalian nggak punya alat poles, kalian bisa pakai lepis bekas teman-teman ya. Ataupun kertas semen bisa, ataupun kertas HVS pun juga bisa. Cuma untuk kertas HVS hasilnya itu tuh nggak begitu bagus ya teman-teman ya. Nah, lalu yang terakhir nih, lupa gue teman-teman. Itu ada ini sih, ini parutan keju gitu. Ini buat motong si langsolnya gitu, biar nggak susah-susah pakai cutter ataupun pisau ataupun gunting teman-teman ya. Karena kita tinggal parut aja gitu. Oke, jadi yang pertama kita larutin dulu aja si langsolnya di dalam bensin teman-teman ya. Nah ini kan kalau pakai apa namanya nih, parutan keju kan gampang nih, tinggal gini aja teman-teman. Tuh. Ya ini udah cocok nih teman-teman ya, segini nih tingkat kekentalannya menurutku udah pas. Nah selanjutnya itu kita amplas dulu teman-teman ya. Kita amplas dulu si tangki bensinnya pakai amplas ukuran 800 teman-teman. Jadi karena kebesaran gue mau potong dulu aja. Oke, kita proses pengamplasan dulu teman-teman ya. Nah ini setelah proses pengamplasan ini udah kelihatan lebih mencilak ya teman-teman ya, atau lebih mengkilap. Oke sih, ini gue rasa udah cukup untuk proses pengamplasannya. Nah selanjutnya nih teman-teman ya, kita untuk proses ngasih langsolnya nih, apa ya sebutannya ya, molesnya lah ya sebutannya, proses pemolesan nih. Oke selanjutnya itu proses pemolesannya teman-teman ya. Kita pakai mesin poles nih. Ya. Oke, jadi kita molesin dulu si langsolnya ke permukaan tutup bensinnya ini. Oke, jika kalian pakai mesin poles kayak gini ataupun gerinda, itu hati-hati ya teman-teman ya. Karena ini bahan levis ini tuh bisa nyabet kulit kalian dan bisa terkelupas gitu kulit kalian ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini untuk layar pertama teman-teman ya, hasilnya nih ya. Nah ini ada item-item kayak gini, ini kita lap aja teman-teman ya ke kain bekas. Ya, kita lap aja ke kain bekas tuh. Saya lebih mengkilap ya teman-teman ya. Tuh. Oke, jadi kalau misalnya tutup bensin ini, dia tuh ada permukaan yang lebih dalam gitu ya teman-teman ya nih ya. Contohnya di bagian samping sini itu dia lebih turun, lalu yang di segitiga sini itu dia lebih dalam kan. Jadi ini masih ada beberapa permukaan yang masih burik gitu ya, masih belum bagus gitu. Oke, jadi kita lanjut aja ke layer yang kedua teman-teman ya. Kita coba sampai ke 4 ataupun 5 mungkin ya, 4 atau 5 layer gitu ya. Kita lihat perubahannya. Oke,
Jangan lupa hati-hati ketika kita pakai gerinda ataupun mesin poles seperti ini. Hati-hati kena tangan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah kita poles jangan lupa kita lap pakai kain bersih ya. Oke, jadi untuk layar yang kedua ini dia untuk tengahnya ini udah bagus teman-teman ya, dan untuk di pinggirannya ini udah ada beberapa yang udah mengkilap juga. Cuman masih ada beberapa yang belum mengkilap nih ya, masih ada kayak karat-karat seperti itu. Jadi kita lanjut aja ke layar ketiga. Dan ini untuk sampingan ini gue ngeri teman-teman ya, yang ngeri banget. Jadi mungkin kita bakal bersihin bagian atasnya aja. Oke, jadi ini tinggal dikit lagi sih. Dan untuk bagian pinggirnya ini ya, kalau kita lihat tuh, ini kan mengkilap nih ya, pinggirannya kayak gini, anjay, burik banget ya. Karena ini ngeri teman-teman ya, gue mau moles tuh ngeri banget bagian sini karena deket banget sama jari gitu ya. Gue ngeri banget kesabet sama si mata lepisnya. Oke, kita lanjut aja ke layar yang ketiga. Di sini gue coba fokusin untuk pinggirannya teman ya, untuk di layar ketiga ini. Karena ini udah hampir beberapa di pinggirannya itu udah mulai mengkilap juga gitu ya di layar kedua tadi. Oke, lanjut ke layar ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini untuk layar ketiga kita lihat. Dan ini untuk hasil layar ketiga, kalian bisa lihat nih, tuh ya udah mantul. Dan ini untuk permukaan yang pinggirannya, ini udah semakin dikit yang apa sebenarnya yang burik-buriknya ya. Tadi ada bekas-bekas karat gitu. Sekarang ini udah lebih bagus lagi nih. Ya, jadi kita tinggal 2 layer lagi. Kita lihat apakah ini akan menghilang. Dan ini untuk segitiga ini agak susah sih kayaknya ya. Karena ini dalam banget dan kecil gitu ya. Ini dalam sini. Cuma untuk yang bagian ini nih segitiganya udah mulai bagus sih. Jadi mantul apa namanya, lampu ya tuh. Jadi nggak begitu jelas kelihatan. Tuh, sebentar. Tuh. Dan ini udah mulai bagus tuh ya. Layar ketiga teman-teman. Oke, jadi kita lanjut ke layar keempat. Habis itu kita terakhir layar kelima. Ya, ini goyang-goyang kameranya karena nih gue gantung teman-teman ya. Ini kalau kalian lihat ada standnya nih, gue gantung kamera gitu. Jadi gue nggak ada tripod yang tinggi gitu, nggak ada. Jadi gantung aja lah ya kan. Oke, kita lanjut ke layar yang keempat. Lanjut layar keempat teman-teman ya. Oke, ini untuk layar keempat. Jadi ini udah mulai sampai bawah-bawah nih kotornya ya. Jadi kita lap dulu aja. Oke teman-teman, ini untuk layar keempat. Ini permukaan kanan kirinya tuh udah mulai ini ya, udah mulai bersih nih. Ya, tinggal sedikit banget lagi layar keempat. Jadi kemungkinan besar di layar kelima ini memang benar-benar udah bersih ya kanan kirinya dan keseluruhannya. Dan ini segitiganya pun juga udah mulai kena nih teman ya, udah mulai bersih juga. Cuma pinggirannya nih ya masih buluk banget karena gue ngeri teman, ngeri kena jari. Oke, ini layaran terakhir teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh teman, ini untuk layer kelima tadi pas pemolesan mati sendiri ya, biasa lah ya teman ya. Memorinya speednya itu kurang. Oke, ini layer kelima. Ini tangan gue sampai gatel ya karena getar teman-teman. Jadi ini layer yang kelima, langsung aja kita lap dulu ya. Kita lap dulu pakai kain bersih dan ya pastinya ya semakin kita poles ya semakin bagus lah ya teman ya untuk si lapisannya gitu ya. Tuh, wih deh. Ya kan nih. Nih kalau gua pegang kabarnya getar teman ya, getar goyang tuh. Tuh ya kan. Ini udah oke sih. Ya udah keren banget. Udah tuh. Nih tiangnya nih teman ya. Tuh. Ya kan nih tiangnya nih tiangnya, nih kameranya ya kan gua gantung bodoh lah. Nah, tuh. Ya udah lebih mengkilap nih. Ini mengkilap banget sih, keren sih. Tuh. Selain ditutup tangki bensin ini, pengaplikasian si langsol ini itu juga bisa di crankcase motor, terus di cover mesin ya, cover mesin motor itu juga bisa. Lalu di leheran knalpot motor itu juga bisa teman-teman ya. Jadi nggak cuma di tutup tangki bensin ini doang. Dan ini untuk hasilnya ini keren banget sih gitu ya. Cuma ya pastinya karena ini udah kita poles ya, apalagi nanti kalau misalkan kalian itu aplikasikannya itu di leheran knalpot ya harus sering-sering di bersihin teman-teman ya. Oke, jadi segitu dulu video gue kali ini, proses pemolesan tutup tangki bensin menggunakan langsol. Dan kalau kalian mau tahu harga si langsolnya ini berapa, untuk si langsolnya ini 35.000 teman-teman ya. Ini udah dapat ya seginian lah ya. Ya seginian ini udah gue pakai kemarin untuk tutup tangki bensin, ada 3 tutup tangki bensin yang udah gue poles pakai langsol ini teman-teman ya. Dan ini juga masih ada sisa tuh ya, sayang banget. Karena tadi gue ngasih bensinnya itu kebanyakan teman-teman gitu. Dan permukaannya itu harus kayak gini ya. Ya untuk teksturnya ini tuh dia harus kental teman-teman, nggak boleh cair gitu. Memang untuk langsol ini lebih ribet teman-teman ya dibandingkan dengan autosol yang tinggal diaplikasikan aja di medianya gitu. Kalau si langsol ini harus kita campurkan bensin dulu dan kita harus menjaga si tekstur langsolnya itu teman-teman ya supaya hasilnya itu tuh lebih maksimal seperti itu gitu ya. Dan untuk mata lepisnya ini gue beli harganya itu 10.000 teman-teman. Gitu. Oke, jadi segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, share, dan subscribe teman ya. Dan bye-bye.